Ia tidak datang membawa kemewahan, ia datang membawa harapan. Dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, kabar gembira disampaikan. Dengan jubah sederhana dan sepeda yang setia, ia datang demi satu kabar, kabar gembira. Semua dimulai pada tahun 1939 saat Pastor Hermeling berkunjung dan mewartakan iman kepada masyarakat Kota Bumi. Perjalanan ini sempat terhenti akibat Perang Dunia II dan masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1946, setelah Perang Kemerdekaan berakhir, pelayanan dimulai kembali. Pastor A.G. Ong SCY kembali ke Kota Bumi mengunjungi keluarga El Labagole. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada tahun 1963, Pastor Theodorus Bos mulai bertugas di Lampung Utara. Ia melayani umat dengan kesederhanaan, bahkan menempuh perjalanan menggunakan sepeda. Pada tahun 1964, Kota Bumi resmi menjadi paroki di Lampung Utara. Dalam perjalanannya, paroki Kabar Gembira Kota Bumi terus bertumbuh. Pada tahun 2026, pelayanan pastoral menjangkau 18 stasi yang terbagi dalam 4 rayon pelayanan. Dalam perjalanan waktu, tongkat estafet pelayanan terus berlanjut. Dari para imam perintis hingga para gembala masa kini. Saat ini paroki Kabar Gembira Kota Bumi dilayani oleh Romo Agustinus Iswanto bersama Romo Franciscus Saverius Henry Firmanto, dibantu oleh Frater Basilius Alfa Christoaji yang dengan setia menggembalakan umat dalam iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengan penuh syukur kita mengenangkan perjalanan iman paroki Kabar Gembira Kota Bumi yang secara resmi berdiri pada tahun 1964 di Lampung Utara. Sejak awal pertumbuhannya, paroki ini dibangun dalam semangat misioner yang sederhana, penuh ketekunan dan kesetiaan. Dari sebuah komunitas kecil, kini bertumbuh menjadi keluarga besar umat Allah yang terus berjalan bersama dalam iman. Secara pribadi, saya merasakan bahwa kekuatan terbesar paroki ini terletak pada kebersamaan umatnya. Gereja bukan hanya tempat kita beribadah, tetapi juga rumah iman. Tempat kita saling mengenal, saling menguatkan, dan belajar menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan panjang ini, kita patut bersyukur atas kehadiran para imam, para katekis, para suster, dan para pengurus gereja, serta seluruh umat yang dengan setia mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Setiap karya kecil yang dilakukan dengan kasih telah menjadi bagian yang penting dalam pertumbuhan paroki ini. Kini dalam sukacita 100 tahun Gereja Katolik di Keuskupan Tanjung Karang, kita diingatkan bahwa perjalanan iman ini merupakan bagian dari karya besar Tuhan di tanah Lampung. 100 tahun menjadi tanda penyertaan Tuhan yang terus hidup dalam sejarah gerejanya. Harapan saya, memasuki abad kedua, Gereja Katolik di Keuskupan Tanjung Karang semakin kokoh dalam persaudaraan, semakin terbuka dalam dialog,
dan semakin berani dalam mewartakan Injil. Semoga seluruh umat dapat terus berjalan bersama, saling mendukung, dan semakin nyata dalam pelayanan kepada sesama. Mari kita melangkah bersama, meneruskan pewartaan Injil bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iman yang hidup tidak berhenti dalam doa, tetapi bertumbuh dalam karya pelayanan yang nyata. Dalam bidang pendidikan, semangat pelayanan gereja hadir melalui karya pendidikan yang terus berkembang. Berdirinya TK Xaverius Kota Bumi, SD Xaverius Kota Bumi, dan SMP Xaverius Kota Bumi menjadi wujud nyata perhatian gereja dalam membentuk generasi yang cerdas, beriman, dan berkarakter. Berdirinya Yayasan Gentiaras atau Slamet Riyadi juga merupakan api semangat dari Romo Bos dalam bidang pendidikan. Dalam bidang sosial, gereja hadir melalui Asrama Putra Darussalam sebagai tempat pembinaan, pendampingan, dan perhatian bagi generasi muda. Asrama ini sebagai persemaian bibit untuk menabur kabar sukacita. Dari yang awalnya hanya berisi 2 anak, saat ini sudah berkembang menjadi lebih banyak. Untuk melayani umat dan masyarakat di bidang kesehatan, Romo Bos beserta dengan Muder Provinsial Kongregasi Suster-Suster Fransiskan mendirikan konven Suster-Suster Fransiskan yang bergerak di bidang kesehatan dan mengkhususkan pada pertolongan untuk orang bersalin. Rumah sakit ini sekarang sudah berkembang menjadi Rumah Sakit Umum Maria Regina. Pendidikan sosial dan kesehatan menjadi bagian dari pewartaan yang terus hidup, menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Semangat iman ditanamkan sejak dini melalui Bina Iman Anak, tempat anak-anak belajar mengenal kasih Tuhan dengan sukacita. Selain itu juga ada Bina Iman Remaja, generasi muda dibimbing untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Disinilah remaja bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kepedulian, belajar untuk melayani dan menjadi terang bagi sesama. Orang muda Katolik menjadi energi gereja masa kini. ONK hadir dengan semangat pelayanan, kreativitas, dan persaudaraan. Dalam semangat pelayanan dan kasih, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) hadir sebagai wadah organisasi masyarakat persekutuan bagi para wanita Katolik. Paroki Kabar Gembira Kota Bumi juga mempunyai Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki sebagai badan konsultatif dan eksekutif yang membantu pastor paroki merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pastoral bagi seluruh umat. Selain kebersamaan dalam pelayanan, Paroki Kabar Gembira Kota Bumi saat ini juga memiliki ruang doa. Gua Maria Bunda Kabar Gembira hadir sebagai ruang doa yang menjadi tempat umat menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perantara Bunda Maria. Roda yang dahulu berputar di jalan tanah,
Hari ini roda itu masih terus berputar dalam langkah pelayanan, dalam setiap doa, dalam setiap hati yang percaya. Kabar gembira tidak berhenti di sini. Ia berjalan bersama kita dan akan terus diwartakan menjadi kabar gembira bagi generasi hari ini dan yang akan datang.